Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara atau Syekh Sunan Rohmat Suci, adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Sri Paduka Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang. Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan, dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu, yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran, dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya di Pasundan. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa yaitu usia 33 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri, dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri memikirkan, di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya yaitu Prabu Siliwangi supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali, yang tinggal jauh di tanah Mekah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, tapi kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali harus melaksanakan 2 syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra, Galantrang Berani, Setra Bersih Suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan 2 syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah. Setiba di Tanah Mekah dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali, tapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali? Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum berangkat laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah, yang tak diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu. Semula Galantrang Setra tidak mau, tapi Sayyidina Ali mengatakan, kalau tidak mau ya tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu, untuk mengambilkan tongkat. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan. Dikira tongkat itu akan mudah lepas. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut, malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin. Tapi daripada kecabut, malahan kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah, dan keluar pulalah darah dari seluruh tubuh Galantrang Setra. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Sayyidina Ali. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah Sunda, Pajajaran, dia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan, maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Sayyidina Ali dan bermaksud masuk agama Islam. Prabu Kian Santang masuk agama Islam, dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Sunda, Pajajaran, untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Pada akhir ceritanya dia memberitahukan dia telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam.
Prabu Kian Santang inilah yang disebut-sebut tradisi masyarakat sebagai putra Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, yang berselisih paham tentang keyakinan agama, tapi akhirnya mereka bersepakat, Kian Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Petilasan yang bertalian dengan Kian Santang berada di Godok Garut berupa makam, Gunung Nagara berupa bekas pertahanan dan di Cilauteren. Cerita rakyat turun-menurun dari mulut ke mulut bahwa Prabu Kian Santang abad ke-15, yang bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahun 1599 sampai 1661, dan mengejar bapaknya Prabu Siliwangi untuk diislamkan. Hal ini terkait dengan siapa pemeluk Islam pertama di tataran Sunda, yakni dengan nama yang serupa dengan pangeran dari kerajaan Tarumanagara, yang bernama Rakyayan Sancang, lahir 591 Masehi, putra Raja Kertawarman, Raja Kerajaan Tarumanagara 562 sampai 618 Masehi, saudara sebapak Raja Suraliman Sakti 568 sampai 597, putra Manikmaya cucu Suryawarman Raja Kerajaan Kendan. Demikian kisah biografi Prabu Kian Santang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.